Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel gua lagi yang kesekian. Kali ini gua bersama ini salah satu suhu ini wah di dunia perojolan. Kakak, apa kabar kakak? Baik, Alhamdulillah. masa bro. Ya. Ini aneh kan tahu ente ya, kita pernah berkomunitas bareng lah ya. Udah lah ya, udah lah ya. Iya. Karena kan setahu aneh kan sekarang ini kan ente katanya fokus gawe ya, udah dapat gawean lagi ya. Alhamdulillah. Ya. Ya. Berarti kan artinya kan ojol atau Grab ente kan sekarang kan udah sampingan nih. Ada gak keinginan lagi nih buat ente ingin berkomunitas lagi? Ada gak rasa buat apa gue mau komunitas lagi gitu? Kepikiran sempat ada gak itu kakak? Kalau untuk berkomunitas lagi kemungkinan masih dalam pertimbangan ya kakak ya. Pertimbangan. Dalam satu sisinya apa? Aneh pribadi aja udah bermacam-macam, bukan bermacam-macam ya. Udah pernah berkomunitas dimanapun gitu, di wilayah Tangerang ya. Ya. Cuman dalam satu sisi yang aneh banggakan, pertama awal aneh berdiri di komunitas ya KBGB Bitung Bersama ini, yang saya bisa menjadi URC berkoordinasi dimanapun ya, karena di awalnya berkomunitas di KBGB Bitung Bersama ini gitu. Jadi artinya ada apa ya? Ada kesan-kesan lah ibaratnya di komunitas ente waktu di Bitung Bersama itu, kesan-kesan yang mungkin nggak bisa ditinggalin gitu. Makanya ada rasa keinginan buat komunitas lagi ada, tapi mungkin bisa dibilang sekarang ini ente mau fokusin buat anak bini dulu lah, artinya mau fokus sendiri dulu, emang buat fokus benar-benar ngondusipin dapur dulu gitu. Iya benar. Siap. Jadi emang untuk saat ini emang saya pun pribadi udah keterima lagi kerja di pabrik yang dulu gitu. Aneh denger juga nih, walaupun sekarang ente udah SM gitu, katanya ada aja gitu kawan-kawan kita di luar yang kadang kalau misalkan dari luar kadang suka jabarin ente, tum ini ada dari luar nih si A mau rehat. Ente sudah sering-sering ngasih penjelasan ente udah SM, tapi ya gimana ya kakak, mungkin kalau aneh bisa simpulin gimana kita berkomunikasi dengan orang sih. Ketika kita berkomunikasi dengan orang baik ya, sekalipun kita udah nggak berkomunitas lagi, kawan-kawan di luar kita tuh masih mandang kita lu masih layak buat berkomunitas gitu. Makanya itu gimana, artinya rasa ada nggak risih gitu? Risih maksudnya pas ketika dijapri nih dari siapapun kawan-kawan kita buat ngerehatin salah satu orang yang misalkan main ke wilayah kita gitu, ada nggak rasa risih atau ibaratnya sebaliknya gitu, artinya ente nanggapin oke bang, aneh bantu gitu. Kalau untuk aneh pribadi sih untuk sosial berkoordinasi ya. Iya. Itu dalam satu sisi tidak ada untuk risih atau ibaratnya kata-kata benci. Hilangin itu kakak. Iya. Kalau saya pribadi, kalau untuk bantu untuk berkoordinasi dimanapun, selagi saya masih bisa untuk bantu berkoordinasi ya saya bantu. Cakep. Gitu kakak. Jadi kalau misalnya saya lagi beraktivitas mulidah ya, alias gawe gitu, ada lagi ojojing, kan? Nyari biasa, buat rokok bensin gitu. Nah itu ente bilang itu yang bisa saya sampaikan ya, paling saya bisa bantu gitu. Sama yang punya area atau wilayah setempat gitu kakak. Ini ngomong-ngomong apa ya, aneh pertama kali kenal sama ente ini sampai detik ini
ente tuh selalu punya selalu punya kata-kata sendiri yang secara nggak langsung ane jadi ngikutin kayak ojoji gitu, kayak moken kakak moken aja itu moken kayaknya di KBBI kagak ada tapi seru gitu buat ngikutin. Ini apa ya, ente kok bisa bisa punya kata-kata kayak gitu waktu pas tidur, mimpi apaan emang? Iya, kalau untuk kata-kata itu nggak dibawa untuk mimpi sih ya, cuman dalam inspirasi aja ya, maksudnya dari aneh aja gitu kakak. Yang penting kan ibaratnya, Jadi aneh bisa bikin kata-kata seperti itu tidak ada untuk dari copy paste dari orang-orang. Iya, Karena secara pribadi Iya. kata-kata kayak gitu nggak ada yang orang memakai gitu. seru sih, artinya selama kita punya inspirasi dan ibaratnya itu positif dalam ya, walaupun nggak bermanfaat tapi paling nggak tuh bikin kawan kita ketawa gitu, atau ibaratnya dia terhibur, ya kenapa enggak gitu, kenapa enggak kita lakuin gitu. Artinya selama ibaratnya itu positif ya bebas lah buat ngelakuin hal apa aja, itu menurut aneh sih. Makanya pas ketika ente ngomong kakak mau kan, aneh jadi secara nggak langsung jadi ke bawah gitu, suka ngomong kayak ente gitu, kakak mau kan ojoji, ada seru. Terus ini nih kakak, aneh perhatiin juga kan, ente kan kalau ngebeat kan dia suka main ekspres ya, entah itu instan atau mungkin someday atau mungkin yang multi stop ya. Ada gak ibaratnya pengalaman atau mungkin ente punya pesan-pesan baik atau saran-saran buat para pelanggan setia Grab Express di luaran sana, pesan-pesan yang menurut ente baik, ada nggak kakak? Kalau untuk Atau pesan, misalkan atau misalkan ente punya pengalaman, monggo di share. kalau untuk pesan dari customer Mitra Express ya. Kalau untuk uang tip sih jarang ya mengasih uang tip itu, terkecuali emang kalau kita dapat customernya yang penumpang ya. Grab Kalau bike Grab bike ya, kalau Grab bike kemungkinan ada aja ya yang mengasih uang tip beberapa ribu. Ya beberapa lah. Cuman kalau Grab Express pengalaman saya itu pengalaman ente apa ya? Kalau uang tip aja. sih nggak ada. Cuman dia pernah menawarkan bakmi ayam. Oh iya. Itu doang. Iya. Yang bikin kenyangnya ya itu bakmi ayam. Kasih Makanya, makanan, ya, tipnya itu berupa tipnya makanan. Berupa makanan. Itu pun waktu itu ngantor ke daerah Jakarta. ya saya ngambil di perumahan Tata Kapuri. Itu ngirim ke SPC. SPC mana itu kakak? SPC Glodok. Oh Glodok. Glodok. Iya. Gajah Mada. Itu kan pengalaman manisnya tuh Ya. dikasih mie. Nah, pengalaman pahitnya ada nggak kakak? Yang sekiranya artinya gini, pas ketika ente nganter barang, ibaratnya aneh paham lah, artinya kita sama-sama bergerak di dunia ojol, capeknya gimana, lelahnya gimana, kita udah baik-baik, kita udah ibaratnya nahan capek. Pas ketika ngasih barang atau mau ibaratnya ngedrop out barang kita tuh, kita dapat perlakuan gak baik gitu dari customer atau dari si penerima paketnya itu. Pengalaman ente yang pahit gitu ada nggak kakak? Ada. Apa tuh? Ada kemarin tuh. Yang mana tuh? Aneh dapat someday. Nah, PK pertama itu di Ruko Bis Point 3 Laksa. itu someday sebentar, argo berapa itu? Waktu kemarin dapat someday. Main 5 titik sih, 211. Anjir. 211 ya. 211. Kalah orang gawe sehari. Itu jujur. Baru didor lagi tuh someday. Selama Udah berapa minggu? 3 minggu. 3 minggu baru didor lagi someday. Itu ya. Ya mungkin dalam satu sisi terapi akun ya. Iya, terapi akun dulu. Terapi akun. Iya. Dalam terapi akunnya ya beradaptasi dulu lah gitu. Manasin akun lah ya. Nah, itu ibarat mesin manasin dulu ya kan. Apa itu kakak pengalaman ibaratnya ente pernah ngalamin pengalaman pahit selama main Express? Jadi kemarin itu emang Expressnya Tokfek ya. Tokopedia. Iya, Ya. Tokopedia. Kita pertama.
itu kirim ke mana kemana, Jalan Hasimasari, ya, Ciledug kayak itu kalau nggak salah Ciledug ya. ya. Terus perumahan apa tadi tuh, Gladia Loka Nah, perumahannya. apa itu kelakuan kayak gimana itu kakak? Jadi mungkin ya Ah. dari si penerima barang Si penerima, ya, dia berpikir nih, ini driver pickup pertama ya kan, hmm, jam 3:30. ah, Pemikiran dia kemungkinan ini barang bisa cepet langsung datang di sore itu. iya, Sekarang kita aturan dari kemitraan Grab ya, lagi main someday, ah, tergantung titiknya. Kalau 5 titik otomatis kan kita berurut dong. betul, Benar kan? betul, Tapi si penerimanya dia pengennya langsung cepet. Ya kan? Ya, kita kan orang mitra, Betul. bukan kayak orang kulir. Benar nggak? Kalau orang kulir kan sesuai alamat langsung berangkat, langsung nemuin orangnya. Bagi COD dia, langsung benar titik, nggak? langsung satu titik itu Nah, doang gitu. itu dia. Tapi pas ketika si penumpangnya atau si penerima barangnya ini memperlakukan ente dengan kasar, apakah ente balas dengan kata-kata yang kasar atau ibaratnya ente mencoba untuk tetap sabar aja gitu? Kalau kemarin sih emang ada sedikit kata-kata kasar lah, Ah, dengan dia bilang, oh ini drivernya, pantesan lama, ya kan, gini, dia bilang. ah, Ya saya orang kemitraan, saya sebagai driver dengan ada sapa dan sopan santunnya, ah, saya pun dengan perilaku dengan kebaikan, gitu. Tidak ada rasa dendam atau dengki. Karena apa? cakep kakak. Pengalaman saya di kemitraan Grab sampai sekarang, saya tidak memikirkan untuk poin kok, tidak memikirkan untuk minta bintang banyak. Iya. Dikasih orderan aja udah bersyukur, alhamdulillah. Itu aja. Dia bersikap kasar gini ya, saya dengan baik aja. Artinya ente balas, Ya. ibaratnya dia kasar, ente tetap ngerendahin lah. Nah, tetap rendahin. ngerendahin. Saya foto barang, selesaikan. Dia bilang, dia kata-katanya, oh ini drivernya, ya udah, nanti saya akan melaporkan ke orang toko pedianya, kata dia kan. Oh iya pak, silakan aja. Kalau emang bapak nggak suka dengan saya perilaku driver, bapak minta cepet, bapak lihat lah di jalan raya kan kita nggak tahu kondisinya, Benar. macet atau tidaknya. Dan pengguna jalan raya kan bukan ente aja, banyak Iya. kan ibaratnya. Sekarang aturan pemain samdai Hmm, itu ada 5 titik, kita harus betul. berurutan pak, ya kan? Tidak kayak kulir sesuai alamat dia langsung datang pak, udah ke titik koordinat. Dalam arti titik koordinat ya udah titikan patok kayak resto, udah Jadi kayak resto GrabFood. jadi walaupun ibaratnya ente udah ngejelasin ke si penerima barang Iya. ini ya, Tapi dia tetap bakal dengan mau melihat laporan. pengennya lapor dan pengennya barangnya diantar dengan cepat. Iya. Dan saya pun langsung mengambil sikapnya pak. Ah. Yaudah, nama akun saya ada kan, Nah, nomor saya tuh catat aja pak, kalau lupa. Ya. Karena apa? Untuk saya pribadi, ngapain kita harus takut? Terkecuali kita ngilangin barang, Iya. baru kita takut, ya kan? Iya, Barang awet, utuh, benar. keterima pun sudah sama customernya, ya kan? Apa yang kita harus takut? Ya kan? Jadi Selagi kita masih bisa untuk kebenaran ya, Yes. tegakkan keadilan, itu aja. Jadi Ya, mungkin gue bisa sedikit tambahin ya, ini untuk terutama untuk para penerima barang Grab Someday. Jadi ibarat apa ya, kita tuh para driver kalau misalkan main Grab Sunday itu nggak bisa, ibaratnya nggak bisa apa yang ketika tuan minta untuk cepat, terus kita harus antarkan untuk harus mengantarkannya pun harus cepat, karena kita nih para mitra nih ngelihat titik, artinya kita nggak bisa atau ibaratnya susah lah untuk mengikuti apa yang tuan mau, karena pas ketika ibaratnya kita sedang pick up atau sedang main someday,
itu nggak bisa ibaratnya kita untuk datang cepat-cepat atau untuk mengiyakan atau memaukan apa yang Tuhan mau. Karena jujur kakak, aneh pun juga pernah dapat perlakuan seperti itu, tapi untungnya kalau ini kasusnya si penerimanya dia nggak tahu kalau ternyata barangnya itu masuk ke Someday yang padahal dia pesannya di instan. Awalnya dia tuh marah-marah, artinya dengan sedikit nada tinggi lah. Tapi aneh coba ngejelasin, Kak, mohon maaf kalau ibaratnya kakak untuk meminta si setiap driver Grab untuk ngantar cepat itu nggak bisa, karena kalau kita ibaratnya masuk ke jenis pelayanan yang Someday itu kita nggak bisa buat ngantar ibaratnya sekali ngambil langsung ngantar yang itu, nggak bisa. Karena ketika ibaratnya orderan masuknya Someday itu nggak mungkin dapatnya cuma satu barang, pasti lebih dari satu barang, entah itu 2, 3 sampai aneh pernah ngalamin dapat sampai 6 barang gitu. Jadi aneh sih apa ya, coba buat ibaratnya ketika siapapun atau penerima barang ekspres yang dia apa yang dia mau, dia ibaratnya nggak ngerasa diturutin permintaannya, aneh tetap buat coba ngasih arahan. Ibaratnya kita nggak bisa untuk ngikutin apa yang kakak, tuan, om, tante mau untuk minta diantarkan dengan cepat. Tapi pada saat itu pas ketika Ane coba buat ngajak ngobrol santai dengan si penerimanya, alhamdulillah sih akhirnya dia baru tahu gitu, oh ini ternyata di Someday ya, soalnya saya ngiranya waktu saya pesennya di instan gitu, saya nggak tahu kalau ternyata saya masuknya di Someday gitu. Entah dia nggak tahu atau lupa, tapi yang jelas pas ketika Ane awal ketemu dia sempat negor ya, mungkin itu rasa kecewa atau kesal dia ya. Ane sendiri sih bisa maklumin kakak, Ane sendiri bisa maklumin, cuman gimana caranya Ane buat ibaratnya nggak ikut masuk arus emosi dia gitu. Makanya Ane coba ngejelasin, akhirnya ya si penerimanya sih mau gitu. Ya beginilah lika-liku kehidupan dunia ojek online. Ibaratnya kita udah panas-panasan di luar, hujan-hujanan, wah pokoknya mantep dah, debu-debuan di luar, tapi kadang ya itulah yang kita balik lagi, namanya manusia nggak ada yang sama. Tinggal gimana kita ibaratnya menerima keluhan atau ibaratnya kritikan atau ibaratnya rasa kecewa dari si penerima gitu. Tinggal gimana kita membalasnya itu dengan coba buat tetap berdamai aja dulu. Iya. Mantep kakak, mantep, thank you nih sharingnya nih. Iya. Terus nih kan kalau misalkan kita sering ngobrol, ente katanya kan sering lah nyebut KMB 13 kakak ya. Itu base campnya di Mabes. Nih kalau seandainya kawan-kawan dari KMB 13 nonton, ente ada salam nggak atau pesan-pesan gitu, terutama buat siapa yang ente kenal Cang Ibnu ya? Cang Ibnu itu tempo hari juga Ane udah ngobrol sama wakornya buat ngobrol. Ane nanti kapan-kapan main ke KMB 13 ya. Apa kakak ente ada pesan-pesan nggak kakak sama kawan-kawan di KMB 13? Untuk pesan di KMB 13, pesan Ane sih semoga kompak, solid, bersinergi, mantap kan. Tetap bersatu komando untuk wilayah KMB Family Shelter 13 ya, terutama ya kan buat panglimanya nih. Siapa itu panglimanya kakak, coba diterangkanlah kakak. Untuk panglima yang lebih tua nih, Kong Pandi. Kong Pandi itu emang udah legendnya di KMB Family Shelter ya, dari dulu. Itu dari zamannya BC KMB masih belum di dalam ya. Dulu masih pinggiran. Itu sorry kakak, Kong Pandi pendirinya KMB. Pendiri. Kong Pandi, Cang Ibnu. Kong Pandi. Oh ya, Cang Ibnu, Cang Soleh. Buat Bang Gondrong nih, selaku korlap yang sekarang nih kan. Oh iya. Bang Gondrong. Ketum Reno, buat generasi yang baru, ya kan, buat generasi yang baru. Buat sobat-sobat KMB Family Shelter, sahabat kucing, dan seluruh wilayah Mangga Besar.
salam kompak selalu bersinergi. Kita dari tim Ojojing ya, Ya, yang punya wilayah Tangerang gitu ya, selalu support lah untuk berkoordinasi dimanapun. Mantap. Betul. Ini Selalu. kakak kayaknya ente kenal banget sama KMB, sama Bang, sama KMB 13. Maksudnya emang apa ya? Emang hampir setiap hari dulu ya ketika ente komunitas atau sering berkoordinasi, apa emang sering banget gitu koordinasi sama anak-anak KMB, atau ente sering main ke KMB malah dulu? Iya. Awal dulu berdiri berkomunitas ya di Bitung Bersama ya, KBGB Bitung Bersama Galian Pasir ya. Emang awalnya ya di situ bisa berkoordinasi dan bisa pun jadi ketum 3 tahun di Ente KBGB pernah Bitung jadi Bersama. ketua WRC di Iya, BB itu aneh BB. tahu gila. Dan saya pun punya serta jajarannya. Mantep dah. Itu Ibaratnya. pun bisa buat saya sih nggak buat banggain saya sendiri berkomunitas. Saya cuma bisa naikin bendera dan logo untuk berkoordinasi dimanapun Jabodetabek. Itu pun saya sudah sangat senang. Senang. Nah, dan bisa bangun komunitas BB koordinasi dimanapun kompak dan solid. Karena pada akhirnya setiap siapapun, ini menurut aneh ya kakak ya, setiap siapapun yang ikut komunitas atau mungkin ibaratnya kegiatan-kegiatan yang lain, kita tetap balik lagi sama diri kita sih kalau menurut aneh. Ibaratnya setinggi apapun jabatan kita, ketum korlap, wakorlap, ketua WRC, kita balik lagi pada kenyataannya diri kita gitu. Kita hanya tukang ojek. Artinya menurut aneh sih selama ibaratnya gua hidup bisa bisa apa ya, bisa berbuat baik lah kepada sesama, terutama ya mungkin gue bisa bilang ya pertama ya ke teman-teman ojol gua dulu gitu. Itu ibaratnya udah suatu apa ya, rasa bangga buat diri gue sendiri gitu. Gue pernah ada di momen itu gitu. Makanya kesini ya udahlah ibaratnya enggak sih, maksudnya enggak wah banget gitu, cuman paling enggak buat penghargaan gitu, penghargaan buat diri sendiri aja dulu, ibaratnya ngebanggain diri sendiri aja dulu. Paling enggak tuh gue ninggalin dunia komunitas gue tuh udah ibaratnya nggak jelek-jelek banget lah, tapi ya gue juga ngerasa ya nggak bagus juga gitu. Artinya nggak selalu bagus. Dulu gue pernah berkomunitas, tapi ya paling nggak ada lah ibaratnya kenangan-kenangan baik gue yang contoh kayak ente, mungkin aneh tahu ente salah satu pendirinya Bitung Bersama ya. Aneh paham gitu apa yang ente rasain saat ini ente sedang SF. Ya kerasa lah pengalaman pernah berkomunitas, apalagi ngediriin suatu komunitas di Bitung Bersama. Menurut aneh ya suatu pencapaian ini, pencapaian selama hidup tuh ibaratnya ya nggak buruk-buruk banget gitu. Ada ibaratnya satu momen yang harus gue banggain buat diri gue sendiri gitu. Paling nggak ada lah ibaratnya sisi positif yang mungkin bisa dicontoh sama kawan-kawan ojol yang lain gitu kan. Ya. Ada lagi kakak salam-salam buat, mungkin kalau nggak selain buat KMB 13 deh yang ente kenal deh siapa gitu, atau mungkin ada empompo yang ente kenal gitu yang bohai ya, kalau yang ada kasihin dong. Ya, Apa lagi kakak? momen awal bisa berkoordinasi dan bersinergi ya, yang saya nggak pernah lupain ya. Waktu itu tuh emang awal berkoordinasi ya sama berkomunitas GBB. Siapa itu orangnya? Nggak apa-apa kakak sebut. Aduh. Anda juga kenal nih paling kalau disebut. Lalu itu sama Poindri. Oh iya. Dia ketumnya GBB Bandung Bersatu. Oh. Mungkin sekarang ini sudah vakum lama dia, udah vakum lama. Toh Poindrinya sekarang udah aktivitas dawe dia, ya kan. Ini kalau Poindri nonton, ente ada salam nggak buat Poindri, misalkan ya kangen-kangenan gitu atau apa, kan lama nggak bersua, Iya. kali aja gitu dia nonton.
Kan buat gue ya Ko Indri nih. Atau mungkin sama buat sekalian kawan-kawan Iya, GBB. dan rekan-rekan GBB ya. Semoga sehat selalu, walafiat, baik-baik. Amin, amin. Dan pesan aneh buat Ko Indri, semoga laris manis. Amin. Tiap acara buka stand dimanapun persentasenya ya. Apalagi untuk aksesoris di ojol ini. Oh jadi satu sisi Po Indri ini ada usaha kakak, Ada usaha. Mungkin kayak dulu mah zaman kita mah pin jengkol ya. Ya, dulu zamannya pin jengkol tuh. Iya. Dulu kan sampai di rompi atau di jaket gitu. Dulu rompi masih belum ada sih. Rata-rata dulu di atribut doang. Iya. Ya, pasang-pasang pin jengkol gitu. Oh itu Po Indri dia ada usaha itu juga, usaha mungkin merchandise ojol ya, lah ya. Ojol ya. Oh. Po Indri, aneh Novri dari Curug Tangerang. Tetangga aneh sama Poncol, salam kenal lah. Kali aja nanti aneh kapan-kapan gitu ke Bandung bisa disiapin gitu kopi hitam. Ada lagi kakak yang mau disampaikan sama kawan-kawan ojol kita, mumpung kita lagi bikin video yang absurd banget ini sebenarnya, ini nggak jelas nih arah dan tujuannya, tapi ya barangkali bisa bermanfaat. Ada lagi nggak kakak pesan-pesan? Iya, buat ini apa Jamborewan nih. Woi, Ya kan? Jamborewan ya. Komunitas Jamborewan. Apa tuh pesannya tuh? Buat Ketum Sandi nih. Woi, Semoga sehat, baik selalu. Amin. Dan keluarga. Amin. Misalnya Jamborewan nih, Amin. rekan yang lain gitu. Amin, amin, amin. Dan Bang Cek juga yang pernah ngajak aneh ngalong. Di sono kakak di Jamborewan waktu itu. Di shelter Jamborewan dan aneh ditraktirin soto. Wih, gila, aneh kapan-kapan mampir lah kita soto sama juga. Bang Cek. Dan aneh juga merasakan dapat customer di Mall Johnson tuh, Mall apa Plaza tuh. Iya, depannya shelternya Jamborewan. Harga berapa itu dulu waktu itu kakak? Lupa nih, udah lama banget tuh kakak. Lupa. Lupa. Suhu wajar lah lupa. Saking gacornya orderan dulu. Oh kita nih dapet di dalam itu karaokean apa ya lupa, pokoknya di Mall Johnson situ lah, dapat di shelter Jamborewan. Itu malam memang CS-nya cewek dong berarti. cewek. Wih, menang banyak ya kayaknya nih. Itu waktu itu Argo Ceban jadi gocap. ngantor ke Taman Mini kalau nggak salah. Gitu. Ya pesanannya itu aja lah. Oke kakak. Buat Nih. kompak selalu lah. Jabodetabek komunitas dimanapun ya. Amin. Energi. Amin, amin, amin. Ya inilah sedikit banyaknya obrolan saya bersama, ini udah bukan temen lagi nih, ini udah sahabat, udah saudara, udah saudara seaspal lah. Artinya aneh sama kakak Poncol ini kita udah kenal cukup lama gitu, makanya ya udah mungkin udah kayak biji kali, udah susah buat lepasnya. Kakak thank you banget nih buat diajak ngobrolnya, next kita ngobrol-ngobrol lagi. Terus pesen gue terakhir, siapapun kawan-kawan atau abang-abang pompo dimanapun berada yang mau ya mungkin barangkali bisa mensukseskan konten-konten gue yang kayaknya ke depan akan lebih sering aktif dengan obrolan-obrolan kayak gini ya, walaupun nggak bermanfaat, paling nggak adalah kegiatan-kegiatan yang positif yang bisa gue lakuin, atau mungkin setiap siapapun yang gue ajak ngobrol bisa sharing atau mungkin bisa berbagi pengalaman sama siapapun di luaran. Siapapun yang ibaratnya mau ngobrol sama aneh, ayo kita ngobrol, tentuin tempat, lokasi, jam, waktu, hari, bulan, tahun yang mau di mana. Deh, tinggal kita bertemu, kita tatap muka, kita enjoy kayak begini, bari ngopi, bari bari ngudutnya, ada martabak ya. Yang penting kalau misalkan nanti kita ngobrol ya jangan kosong-kosong banget lah meja. Kalau bisa ya ada isinya. Paling nggak kopi hitam juga aneh udah bahagia banget. Thank you kakak sekali lagi atas obrolannya. Salam sama bini, sama anak.
Siap. Semoga sehat selalu, semoga Amin. dikasih rezeki yang berkah, semoga dikasih rezeki yang halal. Amin, amin, amin. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Bye.